Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Aga Nugraha bersama dengan teman saya Rizky Rohmatul Husaimah. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik 4, ruang kolaborasi. Penilaian dan evaluasi. Pemahaman peserta didik menjadi salah satu fokus keberhasilan yang ingin dicapai dalam sebuah pembelajaran. Penilaian dan evaluasi dalam UBD adalah pemahaman peserta didik yang harus sesuai dengan identifikasi kriteria yang disusun dalam rubrik penilaian. Terdapat 6 pemahaman dengan masing-masing kriteria penilaiannya. Salah satunya adalah aspek perspektif. Kemampuan perspektif. Perspektif dimaknai sebagai cara memandang sesuatu fenomena atau kejadian. Peserta didik memiliki perspektif apabila dapat a. melihat dan mendengar dari berbagai sudut pandang yang kritis. Selanjutnya, mampu menilai suatu perkara berdasarkan teori dan bukti. Kemampuan perspektif artinya siswa memiliki wawasan yang luas sehingga mampu mengungkapkan berbagai hal melalui sudut pandang yang berbeda, kritis, logis, dapat dipercaya berdasarkan teori dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kemampuan perspektif memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama, kredibel, kedua, mengungkapkan, 3, wawasan, 4, masuk akal, dan 5, tidak biasa. Yang pertama, kredibel. Kredibel adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Kredibilitas dalam penilaian adalah menentukan sejauh mana penilaian dapat dipercaya kualitas dan kebenarannya. Hal ini dapat dilihat penanggung jawabnya. Agar tercipta kredibel dalam penilaian, maka proses penilaian harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan tidak ditutup-tutupi. Berikutnya, mengungkapkan. Mengungkapkan yaitu kemampuan berpikir kritis. Peserta didik dalam menyampaikan opini atau pendapat mereka dari berbagai sudut pandang dalam mengungkapkan persoalan yang dihadapi. Peserta didik dapat mengaitkan dan menyebutkan fakta-fakta yang ada di lingkungannya atau pengalaman yang pernah mereka alami. Selanjutnya, wawasan. Wawasan adalah cara pandang yang teratur dari keseluruhan atau kepribadian peserta didik terhadap lingkungan sekitar. Sifatnya adalah subjektif dan bisa kita pandang sebagai rangkuman, penerapan praktis dan pemikiran yang melatar belakangi cara pandang tersebut, sehingga peserta didik memiliki pandangan yang kuat. Yang berikut adalah masuk akal. Masuk akal adalah sebuah pemikiran yang dapat diterima oleh akal, tidak aneh atau tidak mustahil dan logis. Masuk akal dapat dikatakan sebuah pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Masuk akal dalam konteks perspektif adalah peserta didik dapat melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Peserta didik dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, melihat gambaran umum, melihat asumsi yang mendasari suatu hal yang memberi kritik sehingga dapat diterima oleh akal dan logis. Berikut yang terakhir, tidak biasa. Kemampuan perspektif biasanya dibuat berdasarkan pandangan umum atau pemikiran umum yang dilihat oleh manusia. Akan tetapi, ada kalanya pandangan tersebut menjadi tidak biasa bagi orang-orang tertentu yang memiliki imajinasi yang tinggi ketika dihadapkan pada suatu peristiwa atau fenomena.
Tidak biasa berarti kemampuan seseorang untuk melihat situasi dari sudut pandang yang tidak lazim atau tidak umum. Kesimpulan, secara keseluruhan, kemampuan perspektif peserta didik mencakup kemampuan melihat dan mendengar secara kritis dari berbagai sudut pandang, menilai perkara dengan berdasarkan teori dan bukti, serta mengungkapkan opini atau pendapat dengan berpikir kritis. Kredibilitas dalam penilaian menjadi kunci, diwujudkan melalui proses yang terbuka dan transparan. Kemudian, wawasan peserta didik terhadap lingkungannya harus bersifat subjektif, namun kuat. Sementara, kemampuan melihat suatu hal dari sudut pandang yang tidak biasa menunjukkan tingkat imajinasi yang tinggi. Dengan demikian, kemampuan perspektif peserta didik tidak hanya mencakup aspek logis dan kritis, tetapi juga melibatkan kreativitas dalam melihat dan menyikapi fenomena sekitar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.